mulai videonya, jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka sama konten dan video dari channel kita, serta sarannya ya, apa yang harus kita bahas selanjutnya. Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Semoga adik-adik selalu sehat ya. Mari kita belajar bersama Bismart agar adik-adik semakin pintar dan cerdas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya untuk dukungan pada channel kami. Insya Allah kami akan selalu memberikan pelajaran yang berguna untuk adik-adik. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar bersama pelajaran matematika kelas 4 tentang taksiran pecahan dan taksiran desimal. Sebelum kita mulai, kakak ingin memberitahu apa itu taksiran pecahan. Taksiran pecahan adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat, bisa ke atas ataupun ke bawah. Kakak akan menjelaskan dengan contoh soal, yaitu contoh bilangan campuran 2/3/4. Ada dua cara untuk penyelesaiannya. Yang pertama, kakak akan menjelaskan yaitu dengan cara angka penyebut 4, tentukan angka tengahnya terlebih dahulu, yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Setelah mengetahui angka tengahnya, kemudian kita akan melihat angka pembilangnya. Apabila angka pembilangnya di bawah dari angka tengah, yaitu angka 2, maka dibulatkan ke bawah. Dan apabila di atas angka 2, maka dibulatkan ke atas. 3/4, angka tengahnya tadi sudah kita ketahui yaitu 2. Jadi pembilang lebih besar dari angka tengah, yaitu 3 lebih besar dari 2. Maka pembulatan ke atas yaitu bilangan bulat ditambah dengan angka 1. Jadi 2/3/4 dibulatkan menjadi 3. Jadi taksiran bilangan campuran 2/3/4 yaitu 3. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu dengan cara satu angka pembilangnya selalu dikalikan dengan angka 2. Kemudian lihat hasil kali pembilang tersebut dan penyebutnya. Apabila di bawah angka penyebut, maka dibulatkan ke bawah atau ditambah dengan 0. Dan apabila di atas angka penyebut, maka dibulatkan ke atas atau ditambah 1. Dari contoh soal 2/3/4 tadi, yang pertama-tama lakukan pengalian pembilang dengan angka 2, yaitu 3 dikali dengan 2 sama dengan 6. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, yaitu 6 lebih besar dari 4, maka pembulatan dilakukan ke atas atau bilangan bulat ditambah dengan 1. Jadi bilangan campuran 2/3/4 taksiran pecahannya adalah 3. Sekarang kita coba dengan contoh soal yang lainnya. Kakak akan coba menjelaskan dengan cara penyelesaian yang kedua. Yang pertama, bilangan 1/3. Angka 1 yaitu pembilangnya dikalikan dengan angka 2, hasilnya 2. Karena hasil kali pembilangnya lebih kecil dari penyebut, maka 1/3 dibulatkan menjadi 0. Kemudian pecahan 4/6. Pembilangnya dikalikan kedua, hasilnya lebih besar dari penyebutnya, maka bilangan 4/6 dibulatkan menjadi 1. Dan yang terakhir pecahan 4/5.
pembilangnya dikalikan dengan angka 2 dan hasilnya lebih besar dari penyebutnya, maka bilangan 4/5 dibulatkan menjadi 1. Kemudian kita ke soal pecahan campuran. Yang pertama, 3/4/6. Angka pembilang 4 dikalikan dengan 2, hasilnya lebih besar dari penyebutnya, maka dibulatkan menjadi 4, yaitu 3 ditambah 1. Kemudian untuk bilangan campuran 6 2/7, hasil pembilangnya dikalikan 2, hasilnya lebih kecil dari penyebutnya, maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah menjadi 6. Dan yang terakhir, 7 5/8, pembilangnya 5 dikali 2, hasilnya lebih besar dari angka 8, maka pecahan 7 5/8 dibulatkan menjadi 8. Nah, bagaimana adik-adik, sudah mengerti ya? Selanjutnya kakak akan menjelaskan kembali untuk taksiran pecahan dengan contoh soal penjumlahan. Yang pertama, 1 5/9 ditambah 1/6. Bagaimana caranya? Adik-adik bisa mengikuti cara yang sudah kakak jelaskan sebelumnya, yaitu 1 5/9 kita akan melihat angka pecahan 5/9-nya terlebih dahulu. 5/9 angka pembilangnya adalah 5 dikalikan terlebih dahulu dengan angka 2, hasilnya adalah 10. Kemudian kita akan melihat pembilang tersebut dengan penyebutnya mana yang lebih besar. Karena hasilnya lebih besar pembilangnya, maka dibulatkan ke atas. Jadi bilangan bulat angka 1 ditambah dengan 1 menjadi 2. Kemudian untuk pecahan 1/6, kita akan mengkalikannya kembali. Pembilang angka 1 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 2. Hasil tersebut lebih kecil dari penyebutnya, yaitu 6. Jadi bilangan 1/6 dibulatkan ke bawah. Hasil akhir atau penjumlahan 1 5/9 ditambah 1/6 sama dengan 2 ditambah 0, yaitu hasilnya 2. Untuk soal yang nomor 2, 5 3/4 ditambah 5/7. Caranya adalah kita lihat terlebih dahulu bilangan 5 3/4. 3/4 angka pembilangnya yaitu 3 dikalikan dengan 2 terlebih dahulu, hasilnya adalah 6. 6 lebih besar dari angka penyebutnya yaitu 4, sehingga 5 3/4 dibulatkan ke atas, yaitu 5 ditambah 1 hasilnya 6. Kemudian pecahan 5/7 terlebih dahulu angka 5-nya kita kalikan 2, hasilnya adalah 10. 10 lebih besar dari angka penyebutnya yaitu 7, sehingga 5/7 dibulatkan ke atas menjadi 1. Hasil akhir 5 3/4 ditambah 5/7 yaitu 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, bagaimana adik-adik? Gampang ya. Selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang taksiran desimal. Pengertian dari taksiran desimal yaitu taksiran hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku kesatuan atau puluhan terdekat. Caranya yaitu yang pertama, lihat angka di belakang koma. Jika angka 0 sampai 4, maka tidak akan menambah angka di depannya. Dan jika angka 5 sampai 9, maka akan menambah 1 angka di depannya. Atau dengan kata lain, jika kurang dari 5, maka tidak akan menambah angka di depannya. Dan jika lebih dari 4 atau 5 ke atas, akan menambah 1 angka di depannya. Agar adik-adik lebih memahami, kakak akan menjelaskan dengan contoh soal. Yang pertama,
18,1 akan dibulatkan menjadi 18. Nah, bagaimana caranya? Kita akan lihat angka di belakang koma, yaitu angka 1. Angka 1 terletak di antara 0 sampai 4. Maka 18,1 dibulatkan menjadi angka 18. Untuk bilangan desimal berikutnya yaitu 3,4. Angka di belakang koma yaitu angka 4 lebih kecil dari angka 5. Maka 3,4 dibulatkan ke bawah menjadi 3. Selanjutnya 5,3, angka di belakang komanya adalah angka 3. Dibulatkan menjadi 5 karena angka di belakang koma yaitu 3 lebih kecil dari 5. Kemudian nilai desimal 7,2 dibulatkan menjadi 7 karena angka di belakang koma yaitu 2 lebih kecil dari angka 5. Kemudian soal selanjutnya yaitu 15,5 dibulatkan menjadi 16 karena angka di belakang koma yaitu angka 5 lebih besar dari angka 4. Kemudian angka desimal 4,8 dibulatkan menjadi 5 karena angka di belakang koma yaitu angka 8 lebih besar dari angka 5. Kemudian angka desimal 9,9 dibulatkan menjadi 10 karena angka di belakang koma yaitu 9 lebih besar dari angka 5. Dan yang terakhir, untuk desimal 11,8 dibulatkan menjadi 12 karena angka di belakang koma yaitu angka 8 lebih besar dari angka 5. Setelah kita mengetahui cara pembulatan ke atas dan ke bawah, mari kita coba untuk mempraktekkannya ke penjumlahan taksiran desimal agar adik-adik dapat lebih memahaminya. Contohnya 3,78 ditambah 4,1, taksiran desimalnya adalah, yang pertama kita akan melihat angka 3,78. Angka tersebut dibulatkan ke atas menjadi 4 karena angka 7 lebih besar dari angka 5. Kemudian desimal 4,1 dibulatkan ke bawah menjadi 4 karena angka di belakang koma yaitu angka 1 lebih kecil dari angka 5. Jadi taksiran desimal 3,78 ditambah 4,1 adalah 4 ditambah 4 yaitu hasilnya 8. Nah, bagaimana adik-adik untuk taksiran desimalnya? Kakak harap adik-adik dapat memahami ya. Untuk lebih memahaminya lagi, kakak akan menjelaskan dengan beberapa contoh soal berikutnya. Yang pertama, 4,5 ditambah 8,1. Berapakah taksiran desimalnya? Yang pertama adalah 4,5 akan dibulatkan ke atas menjadi 5. Kemudian 8,1 dibulatkan ke bawah menjadi angka 8. Jadi hasilnya taksiran desimalnya adalah 13. Kemudian yang kedua, 13,78 ditambah 5,2. Berapa taksiran desimalnya? Yang pertama, 13,78 akan dibulatkan ke atas menjadi 14. Dan 5,2 akan dibulatkan ke bawah menjadi 5. Maka 14 ditambah 5 hasilnya adalah 19. Yang ketiga, 9,33 dikurang 3,95. Berapa taksiran desimalnya? Yang pertama, 9,33 akan dibulatkan ke bawah menjadi 9 dan 3,95 akan dibulatkan ke atas menjadi 4. Maka taksiran desimalnya 9 dikurang 4 adalah 5. Kemudian soal yang keempat, 9,375 dikali 2,85, berapakah taksiran desimalnya?
Yang pertama, adik-adik harus mencari 9,375 dibulatkan ke bawah menjadi 9 dan 2,85 dibulatkan ke atas menjadi 3. Jadi hasilnya 9 dikali 3 yaitu 27. Dan yang terakhir, 99,9 dibagi 25,15, berapakah taksiran desimalnya? Yang pertama, 99,9 akan dibulatkan ke atas menjadi angka 100. Kemudian 25,15 akan dibulatkan ke bawah menjadi angka 25. Maka 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Nah, adik-adik, bagaimana? Mudah kan? Setelah kakak menjelaskan bagaimana mencari taksiran pecahan dan juga taksiran desimal. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan dapat dipahami oleh adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komennya ya. Serta nyalakan lonceng agar adik-adik bisa mendapatkan notifikasi dari kami saat upload video terbaru. Dari kakak sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.